Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidul ghurri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di dalam bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sungguh Allah sangat senang menerima taubat seorang hambanya, melebihi senangnya seorang manusia yang dengan tiba-tiba menemukan kembali untanya yang hilang di tengah hutan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan riwayat Muslim sendiri disebutkan sebagai berikut. Sungguh Allah sangat senang menerima taubat seorang hambanya, melebihi senangnya seorang manusia yang naik kendaraan di hutan, misalkan unta, dengan perbekalan secukupnya, makan dan minuman. Kemudian kendaraan dan perbekalan tersebut hilang. Al-Kisah, sesudah dicari ke sana sini dan segala kemampuan dicurahkan, ia duduk istirahat di bawah pohon, dipenuhi rasa kecewa dan putus asa dalam hatinya. Tidak tahunya, sesudah bangun dari kantuknya, kendaraan dan perbekalan yang masih utuh itu kembali berada di depannya. Lalu dengan segera ia memegang kendalinya seraya berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Akibat gugup diliputi penuh kegembiraan, sampai-sampai ia salah mengucapkan. Sebenarnya yang akan diucapkan adalah, "Ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambamu." Hadirin rahimahullah, ini tentang betapa senangnya Allah dengan seorang hamba yang bertobat kepadanya. Allah sangat gembira itu laksana seseorang yang dalam sebuah perjalanan bayangkan panjenengan di sebuah perjalanan, kemudian panjenengan membawa perbekalan, jadi membawa bekal yang cukup untuk perjalanan dah. Kemudian ternyata tiba-tiba kendaraan dan perbekalan ini hilang. Dan panjenengan misalkan tindakan jauh ke luar kota, membawa kendaraan yang perbekalan itu ada dalam kendaraan itu, terus tiba-tiba kendaraannya hilang. Hilang kendaraan, otomatis sak perbekalan nih kan, hilang semua. Kira-kira sedih apa sewedih? Sewedih, kan? Sedih banget gitu. Nah, kemudian dicarilah, berusaha mencari sana kemari,
dicari ini kendaraan yang full dengan perbekalan ini, dicari ke sana kemari, tidak ketemu, sampai dia hampir putus asa sudah. Kemudian dia terduduk di bawah pohon, kemudian dengan saking payahnya dia nyari, kemudian dia sampai ngantuk. Nah, tidak lama setelah dia tertidur tadi, hilang kantuknya, ternyata kendaraan itu ada di hadapannya kembali. Ketemu malih nang ngarepe. Kepek masih jangkep seluruh perbekalannya. Kira-kira kondisi ngoten niku jenengan seneng apa saweneng? Saweneng. Bayangkan jenengan kelangan barang sing pun sangat disayangi. Apa misalkan? Kehilangan apa jenengan? Dompet. Dompet ya? Bukan istri ya? Bukan istri. Saya pernah tanya itu Pak dalam satu kesempatan, Pak kira-kira kalau yang tidak boleh ketinggalan itu yang mana kira-kira? HP, dompet atau istri? Katanya dompet Ustaz. Loh istri gimana? Istri kan bisa nutup sendiri jadi. Wah sembrono. Ada memang ya anggaplah sebuah benda yang kita sangat berharap itu ada di dekat kita ternyata hilang. Nah, sampai kemudian sudah dicari berkali-kali, tidak ketemu. Nah, terus kemudian ketemu. Bahagianya luar biasa. Hadirin, sampai dalam hadis ini digambarkan sampai salah, kebalik bicaranya. Sampai kebalik bicaranya. Tadi digambarkan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Sampai meninggotan, walik sampean. Kan harusnya apa? Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Jadi kenapa saking bahagianya? Kan kadang-kadang kalau kita sudah saking bahagianya itu kan kadang situasinya menjadi tidak biasa. Kan? Ibu pernah merasakan betul, misalkan bapaknya arek misalkan tidaan luar kota, ya, mampitani mancing, gitu, tapi bawa koper, kan? Kemudian seminggu tidak ada kontak sama sekali, terus pulang. Mendadak di depan pintu, kira-kira gimana Bu? Seneng apa soweneng? Atau malah wis balik omane? Balik omane. Wah, bahaya. Hadirin, tentu bahagia luar biasa. Mungkin situasinya menjadi, wah sudahlah, mungkin ya sampai nggak biasa lah begitu ya, teriak-teriak gitu, wah apa, kira-kira begitu deh. Ya. Jadi gambarannya sedemikian. Nah. Orang yang taubat itu, ya, Allah itu menerima, Allah itu gambarannya itu sedemikian bahagianya ketika ada orang mau bertaubat. Jadi kalau panjenengan bertaubat itu Allah itu remen sangat, Allah itu sangat bahagia kalau panjenengan mau bertaubat. Hadirin makullah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kalau mau. Ini sesungguhnya selaras juga dengan di Al-Baqarah 222 yang pirsani. Ini catatan tambahan dari saya mawon. Jadi dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini pernah kami angkat sendiri dalam tema menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Itu salah satunya adalah orang yang senantiasa bertaubat. Jadi kalau panjenengan ingin dicintai Allah, bertaubatlah. Bertobat kepada Allah artinya kembali taat kepada Allah. Jadi tobat itu maknanya kembali taat kepada Allah. Jadi dengan ukur sendiri, kira-kira selama ini mana yang kurang taat pada Allah. Oh mungkin ibadah sholatnya kita kadang-kadang sukanya itu keburu-buru misalkan. Nah cobalah semakin dekat dengan Allah. Namanya orang dekat itu kan tidak keburu-buru gitu kan. Kalau jenengan dulu misalkan masih zamannya kenalan pertama Pak, gimana dulu mau itu? Ketemu itu kepingin segera Pak, berpisah atau berlama-lama gitu? Berlama-lama ya, cari-cari alasan kan, ono alasan nih kan, sing ban kempes lah, sing mau hujan lah, alasannya ono, ayo pokoknya. Itu kenapa? Biar berlama-lama gitu kan. Nah,
Oke lah, itu maksiat, beda lagi urusan Ustaz. Iya, tapi memang gambaran sukanya itu di situ. Mestinya kita sama Allah yang lama dong, yang tenang, yang apa? Kayak tidak mau pisah gitu. Makanya kalau memang tidak ada kepentingan mendesak, setelah sholat zikirlah seperti Rasulullah, istighfar dulu, ya kan? Baca apa? Tasbih dulu 33 kali, kemudian apa? Tahmid 33 kali, takbir 33 kali, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu dalam satu riwayat. Artinya panjenengan zikir dulu, ya. Tidak buru-buru pulang. Mau apa sih gitu kan? Kayak kepin segera pisah aja sama Allah. Ayo ditambahi sendiri. Itu sunnah. Mungkin tambahkan lagi itikaf di masjid. Enggak buru-buru. Ya. Beda lagi kalau ada urusan yang lebih penting. Hadirin Allah, kenapa? Allah lo suka sama kita. Kalau kita kembali, masa kita nggak begitu suka sama Allah? Ya. Hadirin Allah, itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya pernah misalkan lagi untuk gambaran ini agar kita semakin semangat untuk kembali pada Allah. Itu bayangkan begini, kalau ada pengumuman nih, misalkan Pak Presiden itu pengumuman, Pak Presiden itu pengumuman lewat asprinya gitu ya, telepon panjenengan, Bu, kalau panjenengan nanti rawuh di acara presiden saweneng, presiden saweneng, ini apa? Diharap-harap sama presiden. Kira-kira kalau dia kabari begitu, jenengan harusnya segera persiapkan diri untuk berangkat atau malah opo? Gimana coba? Harusnya kan menyambut kan? Bayangkan, jenengan diharap-harap sama orang nomor 1 loh, kan? Diharap-harap untuk datang ke acaranya beliau. Jenengan sangat diharapkan datang. Diharap-harap oleh orang nomor 1. Harusnya kita menyambut. Apalagi ini yang harap-harap adalah Allah Azza wa Jalla, milik alam semesta. Maka jangan sia-siakan, Bu, bertobatlah kepada Allah sekalian, karena Allah sangat bahagia dengan taubat kita. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Artinya bahwasannya Allah merentangkan kelapangan rahmatnya di malam hari bagi orang-orang yang melanggar atau berbuat maksiat di siang hari supaya bertaubat. Demikian pula dia rentangkan kelapangan rahmatnya di siang hari bagi orang-orang yang melanggar atau berbuat dosa di malam hari supaya mereka bertobat. Hal seperti itu terus terbuka sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadirin, hadis riwayat Muslim. Allah merentangkan, Allah membuka pintu rahmatnya. Allah membuka pintu rahmatnya luas-luas, ya. Untuk apa? Untuk menyambut orang-orang yang ingin bertobat dari maksiatnya. Jadi ketika Allah Allah menyambut orang yang bermaksiat di siang hari, itu malam hari dibuka terus itu pintunya. Jangan diharap-harap gitu. Mana datang enggak ini yang kemarin maksiat gitu. Datang enggak ini. Allah menunggu itu. Allah membuka, membentangkan rahmatnya luas untuk kita. Yang bermaksiat di malam hari, Allah siapkan di pagi harinya. Ditunggu, diharap-harap. Kalau bahasa saya diharap-harap. Jenengan kalau misalkan diharap-harap terus datang. Nah, kayak begini, misalkan jenengan ada tamu nih, rencana ada tamu. Katanya mau datang, ya. Mau datang, jenengan siapkan sudah. Hidangannya disiapkan di rumah, ya kan? Dimasak nih, dikasih hidangan yang nggak biasa. Kan suka begitu kan? Kita kalau ada mau ada tamu yang agak spesial kan disiapkan, ya kan? Ada masakan, ada apa, gitu kan? Gitu. Nah, itu kemudian terus ternyata si tamu nggak jadi datang. Kira-kira kecewa betul? Kecewa gitu? Wis dimasak nih sembarang, nggak diprank, diprank. Sepurane nggak teko tanpa alasan jelas.
Sekarang bayangkan ketika kita tidak ada udzur, tidak ada ini, kemudian Allah sudah membuka pintunya sebagian luas loh. Ternyata kita enak saja, maksiat lagi, nggak mau tobat. Itu kan gambarannya begitu kira-kira. Atau tobat tapi tobatnya tomat. Apa tomat itu? Tobat tapi kumat, ya. Nggak beneran, itu bahasanya ngeprank tadi tuan, ngeprank. Harusnya apa? Ya harusnya kita tahu Allah menyambut kita loh. Masa sih sudah sedemikian kita suka-sukanya seenak dewe gitu ya. Jadi kita perlu percaya ini bahwasanya Allah membentangkan kelapangan rahmatnya di malam hari bagi orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Begitu juga sebaliknya. Terus Allah berikan itu sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Sampai kiamat. Hadirin Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Artinya orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, pasti Allah menerima taubatnya. Hadirin, lagi-lagi ini fasilitas dari Allah bagi mereka yang bertaubat pasti diterima. Asalkan apa? Sebelum masanya berakhir. Kapan itu? Sebelum datangnya hari kiamat. Hadirin, Allah sangat suka menerima taubat kita dan bahkan ditunggu sampai hari kiamat. Tentu kalau kiamat yang besar dan kiamat yang kecil. Kiamat kecil apa? Kematian. Jadi sebelum nyawa dari kerongkongan kita. Ini dari Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Rawahu Tirmidzi. Bahwasanya Allah selalu menerima taubat seorang hamba selama ruh belum melewati tenggorokannya. Sebelum apa? Sebelum sakaratul maut. Hadis At-Tirmidzi. Hadirin, ini merupakan sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Allah menunggu kita sampai nyawa kita yang berpisah. Allah menunggu kita, itu ditunggu kita untuk kembali pada Allah. Ditunggu kita ini. Malam ditunggu, pagi ditunggu, malam. Terus gitu. Sampai kita berakhir dengan ajal. Bagaimana coba? Jenengan mawon misalkan misalkan dikasih janji sama orang. Dijanjeni mau datang, ternyata nggak datang. Itu besok lagi janji lagi, kira-kira jenengan masih mau nunggu nggak? Janji pertama nggak datang dia tanpa alasan jelas. Terus janji lagi, aku besok mau rono nih Mbak Yu. Kira-kira masih ditunggu nggak kira-kira? Masih kedua masih. Kalau ketiga ngeprank lagi dia gimana? Gak paten sama kan ampun aku gitu. Itu tapi Allah masih nunggu terus loh. Bapak Ibu, ditunggu. Malam nggak jadi datang, ditunggu pagi. Pagi nggak jadi datang, ditunggu lagi malamnya, terus sampai kiamat. Sebuah penungguan, penantian yang luar biasa. Allah begitu sabar menanti kita, kita hanya saja yang kadang-kadang itu suka bermain-main dengan dosa, dengan tobat, ditunda-tunda tobat ini. Padahal Allah menunggu. Maka ketika sampai ajal menjemput, belum juga bertobat, sesungguhnya itu bukan Allah yang nggak mau memberikan membuka pintu tobatnya, kitanya yang memang enggan bertobat. Hadirin, sebagai akhir, maka dalam kitab dalam surat Al-Mulk itu kan ketika ahli neraka itu dimasukkan ke neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Itu ayat 10, ayat 8 ya, ayat 8. 10 di Al-Mulk, bisa dicek. Ketika jadi 8 sampai 10 itu kisahnya masuk neraka itu. Setiap dilemparkan ke neraka itu bertanya itu para penjaga neraka itu. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Mereka bertanya, kalau bahasa kita Mojokerto itu kalau sampai ada orang masuk neraka, itu yang heran bukan orang lain, malaikatnya heran malaikatnya. Sampai kok iso mlebu mrene ya opo sih Mbak Yu?
Sampeyan kok iso mrene ya apa sih ceritanya? Bukankah Allah Maha Pemaaf? Bukankah Allah Maha Pengampun? Sampeyan dosa apa sih? Anu biyen ngrasani malaikat. Loh, bisa Kak tobat biyen niku. Ya sakjane pengen tobat tapi balani maneh tomat. Nah, itu sing garai. Allah Maha Pemaaf, kitanya saja yang suka main-main dengan dosa. Makanya hadirin Allah monggo dijadikan sebagai inspirasi dan aspirasi pada pada pagi hari ini. Ayo bertobat, jangan sampai menunda-nunda tobat sampai kedahuluan kematian kita. Semoga manfaat, semoga semakin memperkuat niatan kita bertobat, apalagi menjelang Ramadan. Bertobatlah pada Allah, karena Ramadan tidak akan berfungsi menghapuskan dosa jika masih ada dosa di antara kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.